Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku. Pada video kali ini kita akan mengapresiasi sebuah cerpen pada angkatan 66. Nah, untuk mengapresiasi ini kita menggunakan dua cara, yakninya menggunakan pendekatan mimetik untuk melihat kaitan antar jalan cerita dengan keadaan pada masa karya sastra itu lahir. Kemudian menggunakan cara mengapresiasi amanat dari cerpen tersebut. Nah, cerpen yang akan kita apresiasi ini adalah cerpen karya A.A. Nafis yang berjudul Dari Masa ke Masa. Cerpen ini menceritakan tentang tokoh saya yang sangat kesal atau dongkol jika harus meminta nasihat dan restu kepada para orang tua sebelum melakukan sesuatu hal. Ia merasa tidak adil. Mengapa orang yang tidak pergi ke medan perang harus meminta nasihat dulu sebelum melakukan suatu hal, sedangkan yang ke medan perang tidak perlu melakukan hal itu? Ia juga dongkol karena tidak jarang para orang tua itu bersikap semuanya kepada yang muda. Tetapi apa daya, pada saat itu meminta nasihat merupakan suatu aturan yang memang harus dilakukan jika ingin hal yang akan dilaksanakan berjalan dengan lancar. Kemudian, tokoh saya menyimpulkan bahwa orang tua berlaku demikian karena orang-orang tua itu khawatir akan posisinya. Maksudnya, orang-orang tua itu merasa cemas jika dirinya tidak diikut sertakan dalam suatu proses yang merubah keadaan menuju suatu kemajuan atau keberhasilan. Keberhasilan bahkan menjadi hal yang diinginkan, sekaligus hal yang kurang menyenangkan bagi para pemuda di zaman itu, karena seringkali para orang tua menempatkan dirinya sebagai sang pendidik yang menyebabkan keberhasilan itu terjadi. Bahkan tidak jarang keberhasilan itu menimbulkan perpecahan dalam organisasi tersebut, karena lagi-lagi ada campuran tangan orang tua yang memaksa kehendak pribadinya. Melihat hal itu, tokoh saya amatlah miris dan berjanji untuk tidak melakukan hal macam orang tua lakukan saat tiba waktunya ia yang memberi nasihat. Setelah tiba saat tokoh saya sudah tua, dia tidak memperlakukan anak-anak muda tidak seperti orang-orang tua dulu memperlakukannya. Ia tidak menyuruh anak-anak muda untuk meminta nasihat atau izin kepadanya. Tapi kenyataannya, anak-anak muda zaman sekarang tidak seperti anak-anak muda zaman tokoh saya yang mempunyai keberanian dan tanggung jawab yang besar terhadap negara. Anak-anak muda zaman dahulu selalu menjadi rebutan orang-orang tua. Kesuksesan anak muda selalu menimbulkan pepercahan di antara mereka. Tapi anak-anak muda zaman sekarang tidak demikian. Malah mereka mudah digembalakan. Tokoh saya mengira anak-anak muda sekarang seperti dirinya zaman dahulu. Dan akhirnya tokoh saya sadar bahwa tugasnya sekarang adalah membenahi anak-anak muda hasil akibat kerjanya di masa lalu. Nah, setelah kita mengetahui sinopsis dari cerpen ini, selanjutnya kita akan mengapresiasi cerpen ini dengan dua cara, yakninya dengan menggunakan pendekatan mimetik atau melihat kaitan antar jalan cerita dengan keadaan pada masa karya sastra itu lahir. Kemudian menggunakan cara mengapresiasi amanat cerpen tersebut. Nah, yang pertama yang akan kita gunakan yaitu pendekatan mimetik atau melihat kaitan antar jalan cerita dengan keadaan pada masa karya sastra itu lahir. Dalam cerpen Dari Masa ke Masa karya A.A. Nafis ini banyak ditemukan masalah-masalah sosial, yaitu yang pertama terdapat pada kutipan, "Waktu saya muda dulu sekitar usia 20 tahun,
Saya sering dongkol kepada orang tua-tua. Bayangkanlah, setiap apapun yang kami lakukan selalu kena tuntut agar kami meminta nasihat dulu, meminta restu dulu pada orang tua-tua. Memang tidak ada paksaan, tapi selalu saja ada pesan-pesan agar sebelum kami mulai melaksanakan kegiatan, sebaiknya kami berbicara dengan Bapak Anu, Bapak Polan, Bapak Tahu, atau Bapak sekalian Bapak. Nah, dalam kutipan tersebut ditunjukkan bahwa masalah sosial yaitu patuh kepada tradisi, yang mana tradisi adalah segala sesuatu yang menjadi kebiasaan dari suatu kelompok manusia pada masa itu. Tradisi yang telah dipercayai oleh generasi sebelumnya mau tak mau harus dilaksanakan oleh generasi penerus, apalagi jika tradisi itu sudah menyangkut tentang penghormatan kepada sepenuh atau orang tua yang dianggap bisa memberikan patuah-patuah, maka hal demikian menjadi hal sakral dan wajib dilaksanakan bagi siapa saja. Selanjutnya itu pada kutipan, bertahun-tahun kemudian saya menarik kesimpulan bahwa orang tua-tua itu bersikap demikian kepada kami orang-orang muda dulu itu karena mereka tengah memelihara posisinya yang tinggal sekomeng lagi, karena kekuatan revolusi tidak berada di tangan mereka. Nah, dalam kutipan tersebut terdapat bahwa masalah sosial pada angkatan 66 yaitu usaha mempertahankan posisi masyarakat, yang mana pada zaman dahulu seseorang yang telah memiliki posisi terutama di tengah masyarakat akan enggan melepaskannya saat posisi itu telah tidak cocok lagi untuknya. Mereka akan melakukan segala cara agar posisi mereka tidak tergeser dan tidak digantikan oleh orang lain. Akan ada banyak cara yang dilakukan. Mereka akan membuat orang-orang di sekelilingnya merasa bahwa dia sangat dibutuhkan dan harus mempertahankan. Yang selanjutnya yaitu pada kutipan, saya juga mempertimbangkan betapa bedanya kondisi sekarang dengan masa dulu. Orang-orang muda yang giat menjadi rebutan masa dulu, mereka didukung dengan memperhatikan yang penuh, ditegar apa yang diinginkannya. Nah, dalam kutipan tersebut terdapat masalah sosial yaitu perbedaan pandangan hidup setiap masa, yang mana masa sangat menentukan bagaimana orang yang hidup di dalamnya. Jika masa dahulu sebelum kemerdekaan, kaum muda yang giat menjadi rebutan, mereka yang mempunyai semangat tinggi dan keberanian akan didukung penuh untuk selalu maju, selalu didengarkan tentang perkataan mereka, dan selalu dihargai karya-karya mereka. Akan banyak orang tua yang memuji, namun hal demikian akan jauh berbeda dengan masa setelah kemerdekaan. Kaum muda tidak lagi gila akan pujian, karena memang hal yang seperti itu tidak mudah didapatkan dari para orang tua. Kaum muda akan cenderung bangga akan pujian jika mereka mampu unggul dalam prestasi dan akademiknya. Yang kedua, yakninya mengapresiasi amanat dari cerpen ini. Nah, dari cerpen ini dapat kita jumpai bahwa amanat janganlah mendongkol terhadap orang-orang tua, karena orang-orang tua itu memberikan apa yang terbaik untuk kita, dan nasihat-nasihat orang tersebut membuat serta menumbuhkan rasa percaya diri kepada kita pada saat medan perang, dan jangan melanggar aturan adat istiadat kita dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Jadi dapat kita simpulkan bahwa cerpen ini mengangkat kisah pada angkatan 66, yang mana pada cerpen ini menyinggung mengenai hubungan sosial antara orang-orang tua dengan orang-orang muda. Dan penulis tentunya ingin memberikan gambaran yang tepat
mengenai hal tersebut agar para pembacanya dapat memetik pelajaran dan memperbaiki keadaan menjadi lebih baik. Nah, itu saja pembahasan kita pada video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.